Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi bersama kakak di sini di ibadah skala minggu online HKBP Rawamangun. Sebelumnya kakak mau tanya, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Semoga sehat selalu ya walaupun ibadah di rumah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau perkenalkan dulu. Ada Kak Koresi di sini, ada Kak Merika, Halo adik-adik. ada pemusik kita Bang Abdi Sitompul, dan juga yang akan melayani firman hari ini ada Amang Pendeta Maruli Tua Silalahi. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah pokok kita dan kita adalah caranya. Kalau begitu, ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Lebih semangat ya! Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam
beribadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa saat teduh yang dipimpin oleh teman kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memampukan kami di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, pendeta, dan orang tua kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dan kami siap untuk ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah Minggu Sinangkam 1 dan 2 HKBP Rawamangun. Minggu ke-16 setelah Trinitatis 27 September 2020 dengan tema kepedulian terhadap disabilitas. Kita mau undang Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari adik-adik kita sambut ibadah sekolah Minggu dengan hati gembira. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND 24 Tata Pamion. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, kita bergandeng tangan bersama-sama. Kakak undang bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari buku ND Sekolah Minggu nomor 122, Ku Mendaki Menuju Sion. Ku
1. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-8 berbunyi demikian. Jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa Tuhan kita? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melindungi kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, Tuhan adalah gembala yang baik yang selalu menuntun kita domba-dombanya. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk angkat pujian ini dari buku ND Sekolah Minggu nomor 217, Tuhan Kau Gembalakan. Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyerahkan hati dan hidup kita untuk Tuhan pimpin. Kita angkat pujian dari buku Indes Sekolah Minggu 226 ayat 1 dan 3. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, bertemu dengan Kak Monika di pembacaan Warta Sekolah Minggu 27 September 2020. Warta kali ini, Kak Monika sebagai presenter atau pembaca berita, yaitu orang yang memberitahukan berita. Yuk adik-adik, kita simak baik-baik ya. Berita pertama. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Halo adik-adik. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Cari Jiwa Bersama Yesus. Yuk, kita mau bernyanyi bersama-sama. Tangkaplah jiwa. Siap-siap ya adik-adik. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa.
Tuhan. Bapaku besar di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersamaku. Aku bersama Yesus. Terima kasih. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Terima kasih Kak. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Nah adik-adik, berita berikutnya tidak kalah pentingnya nih.
Adik-adik jangan lupa ya melakukan presensi online di link di bawah ini. Berita terakhir, bahan ajar Minggu 4 Oktober 2020 diambil dari Nas Yohanes 14 ayat 6 sampai 15 dengan tema Setara di hadapan Tuhan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Kak Monika melaporkan warta sekolah minggu di minggu ini. Sampai jumpa. Adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Kakak undang adik-adik untuk menyanyikan pujian ini dari buku ND Sekolah Minggu nomor 224, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang mengawal hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Shalom. Selamat berjumpa dalam minggu ini. Kita akan mendengarkan didikan agar mendapat hikmat. Baiklah, nanti saya terangkan di dalam khotbah. Kita baca dulu apa itu nats khotbah kita dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semua sudah duduk baik-baik, perhatikan
Ada pertanyaan Amang, yaitu apakah semua masih ingat seorang nama, yaitu Raja Salomo? Ayo, ada yang lupa? Raja Salomo itu adalah raja yang terkenal sejak dulu di zaman Alkitab. Karena apa dia terkenal? Karena dia adalah seorang yang penuh dengan hikmat. Nah, jadi Alkitab menuliskan bahwa hikmat Salomo itu melebihi hikmat orang pada zaman itu. Luar biasa. Tidak ada bisa dibandingkan. Ia dapat memecahkan apa? Memecahkan banyak masalah, menyelesaikan banyak persoalan. Bahkan dia bisa menciptakan ribuan lagu, ya, dan membuat begitu banyak sajak-sajak. Nah, Salomo mendapatkan hikmat itu karena apa? Ia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Salomo ternyata tidak meminta kaya raya, tetapi ia meminta hikmat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hikmat yang besar kepadanya. Nah, adik-adik, teman-teman, jika sekarang Tuhan menawarkan kepadamu, ya, mau minta apa sama Tuhan? Ya, atau Tuhan menawarkan, hai adik-adik, anak-anak semua HKBP Rawamangun, aku tawarkan, ku berikan kesempatan kepadamu masing-masing. Apa yang mau engkau minta dari aku, kata Tuhan. Iya, apa yang kalian minta? Yuk, kita seperti Salomo, meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, jangan sibuk-sibuk dengan mainan baru. Ya, jangan sibuk mau minta baju baru. Nah, sekarang untuk apa itu baju baru, mainan baru? Keluar rumah saja kita tidak bisa. Ya, mau minta kita ini dibeli oleh orang tua kita HP atau gadget yang baru. Nah, hikmat akan menolong kita untuk apa? Supaya kita bisa belajar, membaca, ya, kita bisa berteman. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Kita semua pasti mau jadi seperti itu, bukan? Tentu, ya, semua kita ini mau jadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang betul-betul luar biasa, ya. Jadi bagaimana caranya? Adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan? Ya, hikmat. Jadi hikmat ini adalah pemberian Tuhan. Nah, dengan hikmatlah Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, ya, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Ayo, siapa yang bisa hidup sendirian? Nah, dulu kamu lahir, ya, bukan terus berjalan. Kamu lahir nangis-nangis, ya, diletakkan begitu, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis, maka orang tuanya menolong. Jadi mulai hari itu kau sudah menjadi makhluk sosial yang butuh pertolongan, butuh teman, tidak sendirian lagi. Maksudnya apa?
Jadi kita membutuhkan teman atau orang lain untuk bisa kita hidup. Coba bayangkan, kalau kau seorang diri saja, atau di hutan kau sendiri, di tengah laut kau sendiri, bagaimana hidupmu itu? Pasti kau tidak bisa bergerak, kau akan banyak mengalami kesulitan. Nah, jadi manusia itu perlu orang lain. Untuk apa? Untuk berteman, untuk sama-sama belajar, untuk bekerja, apalagi, nah, untuk berbagi cerita, apalagi untuk sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, itulah sebabnya setiap orang punya hati dan sikap yang baik sehingga dia harus dapat berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi harus ada kemauan baik, ada sikap yang baik, ada percakapan yang baik, ada perbuatan yang baik, maka kita bisa berteman dengan orang lain. Walaupun Tuhan sudah berfirman supaya kita hidup rukun dan baik, masih ada orang yang selalu menjengkelkan kita. Kadang-kadang membuat kita kesal. Kadang-kadang mereka melakukan yang tidak baik sama kita. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena itu apa? Karena itu harus berhati-hati dalam memilih teman. Nah, ini ya, ingat. Hati-hati memilih teman. Jadi jangan sembarang teman. Nah, jadi bukan berarti kita tidak mau berteman loh. Pasti kau harus cari temanmu. Tetapi teman yang bagaimana? Teman yang betul-betul bisa sama-sama berbuat baik. Jadi carilah teman yang membawa kebaikan bagimu. Betul? Ya. Jangan bergaul dengan orang apa? Orang yang berkata tidak baik. Ada orang yang sering memaki-maki. Ada yang berbohong. Ada yang mencuri. Selain itu kita harus menjadi teman bagi orang lain. Ingat ya, bahwa seorang teman itu apa? Juga diciptakan Tuhan. Jadi kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi itu merupakan hadiah bagi kita. Nah, adik-adik dilahirkan oleh ibu di tengah-tengah keluarga ini. Nah, kau adalah hadiah yang berharga bagi orang tuamu. Maka kita harus saling menyayangi, menghormati orang tua, supaya kita bisa menikmati kebaikan di dalam keluarga dan berteman. Nah, jadi adik-adik ini yang pertama. Jadi yang kedua, Alkitab menasihati untuk mempergunakan apa? Mempergunakan waktu dengan baik. Jadi waktumu sekarang apa? Waktumu sekarang belajar, ya. Jadi memang ada waktu untuk bermain. Nah, jadi orang harus bisa menggunakan waktunya dengan baik. Nah, sekarang adik-adik harus belajar di rumah. Jadi aturlah waktunya. Sisihkan waktumu untuk apa? Untuk bermain, untuk cerita dengan orang tua, untuk adik kakak semua yang ada di rumah. Nah, jadi adik-adik kita diciptakan bersama-sama secara sosial, haruslah menggunakan waktu yang baik, ya. Jangan cerita-cerita saja, tidak belajar. Ya, jangan hanya bermain-main saja dengan gadgetnya, dengan HP-nya, sehingga tidak lagi sama-sama bercerita dengan adik, kakak atau orang tuanya.
Jadi adik-adik, sesulit apapun yang kita hadapi sekarang, kita harus gunakan ya untuk menggunakan waktu dengan baik. Nah, tentu kita membutuhkan apa? Membutuhkan doa dan firman Tuhan supaya kehidupan rohani kita ini bisa menjadi kuat. Nah, adik-adik semua, itulah hikmat itu ya. Nah, dengan hikmatlah kita bisa menggunakan semua. Nah, karena itu berdoa, baca firman supaya kamu semakin berhikmat. Dengan hikmat itulah kau tadi apa? Mencari teman yang baik, ya, bergaul dengan baik, baru berkata-kata dengan hikmat, baru apalagi? Ya, harus menggunakan waktu dengan baik. Nah, ini yang harus kau miliki. Ini yang harus kau miliki. Nah, untuk apa itu nanti semua? Kalau kau sudah memperoleh ini semua, ada yang kedua. Ya, apa itu? Nah, ini yang dikatakan tema minggu kita ini, hari ini. Apa itu? Kepedulian terhadap disabilitas. Ya, apa itu ya? Kata-kata baru ini bagimu ya. Disabilitas, disabilitas. Nah, disabilitas bisa ya membacanya. Nah, coba kita ulangi. Disabilitas, ya. Nah, apa itu? Istilah disabilitas ini adalah sudah menjadi bahasa Indonesia yang diambil dari kata serapan bahasa Inggris. Apa itu? Disability atau disabilities jamaknya, jamak ya. Nah, apa itu artinya? Yaitu cacat atau ketidakmampuan. Nah, disabilitas adalah menjadi istilah baru bagi penyandang cacat. Nah, penyandang disabilitas ini dapat diartikan apa? Yaitu setiap orang atau ada orang yang mempunyai keterbatasan fisik, yaitu tubuhnya ya. Bisa saja dia tidak lengkap, punya tangan atau tangannya lemah atau kakinya lumpuh atau dia harus berjalan dengan kursi roda atau dengan tongkat. Nah, itu juga disabilitas secara fisik. Ya, artinya badannya itu, tubuhnya itu, alat-alat indera tubuhnya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, ada lagi disabilitas kecacatan ini apa? Yaitu cacat secara mental dan intelektual. Nah, kamu pernah lihat itu? Pernah bertemu dengan teman-temanmu yang seperti ini? Ya, nah memang Tuhan dengan hikmatnya menciptakan manusia itu dengan baik dan sungguh baik. Tetapi ada saja ya yang menyandang cacat tubuh, namanya disabilitas itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sama mereka? Nah, ini yang diminta. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah terimalah dia dengan baik. Jadi jangan diejek, diterima menjadi teman, ya. Baru bisa kita bergaul dengan dia. Nah, apalagi kalau ada anggota keluargamu yang seperti itu, terima, jangan dijauhkan, jangan diejek, harus diterima dia dengan baik, ya. Baru kalau perlu kau harus bantu dia. Nah, inilah tugas tanggung jawabmu. Kenapa? Nah, kau dilahirkan lengkap semua, fisikmu, alat inderamu, alat tubuhmu yang lain lengkap semua. Nah, itulah kekayaan hikmat daripada Tuhan itu, ya. Nah, karena itu apa yang sudah diberikan Tuhan, dengan kau dilahirkan dengan bagus, baik, mungkin secara tubuh tidak kurang sesuatu apapun, tetapi bagaimana kau menggunakan itu supaya bisa kau ya menolong saudara-saudaramu, teman-temanmu, keluargamu mungkin yang menjadi penyandang
cacat tubuh atau disabilitas, sehingga mereka disebutlah berkebutuhan khusus. Jadi tentu kita yang sehat, kita yang sempurna secara fisik ini, maka kita harus peduli, kita harus bantu mereka ya. Bagaimana adik-adik membantunya? Nah, yang pertama, coba dulu kau syukurin dulu apa yang ada sama kau. Kenapa? Kau diciptakan dengan suatu hikmat dan kekayaan yang luar biasa dari Tuhan. Coba perhatikan lu alat indera tubuhmu itu. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Coba lengkap, semua bagus. Nah, sekarang yang pertama bagimu rawat itu dulu. Bagaimana merawat? Nah, sekarang ada serangan dari virus ya corona. Nah, luar biasa. Nah, jaga alat tubuhmu itu. Misalnya mulut kita ini, hidung kita ini, kan disuruh kita pakai masker. Nah, kalau pakai masker apa? Untuk melindungi dari serangan virus. Supaya tubuhmu juga tidak cacat atau tidak rusak oleh serangan virus itu. Juga mata, bisa lindungi sekali-sekali ya. Dilindungi mata, jangan dicolek-colek, atau hidungmu juga. Begitu. Nah, tanganmu cantik ini semua ini. Ini luar biasa. Maka diminta sama kita sekarang, yaitu cuci tangan dengan sabun. Sering atau keluar masuk pegang sesuatu apa, harus cuci tangan dulu dengan sabun. Begitu juga ya, duduk juga. Kalau sama teman-teman yang lain nanti di luar, jaga jarak. Jangan bermain-main dekat-dekat. Nah, itu yang diminta sama kita. Jadi jaga itu. Kenapa? Mata ini dong, berharga ini mata kita ini. Kenapa saya bilang berharga? Coba kita bandingkan. Kalian sering pakai HP ya? Pakai apa namanya itu, kamera-kamera, foto-foto itu ya, dari HP itu. Nah, sebenarnya apa bedanya dengan mata kita? HP itu kalau kita main apa kamera, dia harus kita bolak-balik, kita putar, kita lihat cahaya, baru kita apa ukur, baru kita pakai dia, baru ada foto yang bagus. Tapi kalau mata kita apa? Di situ kau bangun buka mata, nah kau sudah tahu mana yang gelap, mana yang terang. Itu luar biasa, nggak pola lagi dipakai-pakai dulu, diputar-putar lagi mata kita, tidak ada itu. Karena apa? Di dalam mata kita ini sudah dilengkapi dengan retina namanya. Ini alat sensor di mata kita. Jadi ketika kita buka mata, adik-adik, kita tahu hari sudah gelap, hari sudah sore, hari sudah siang, hari sudah malam. Tahu kita membedakan kalau kita lihat. Nah, kita bedakan. Ini nggak boleh dijalani, itu retina, itu yang mensensor kita. Mata kita itu, ya itulah berharga kan. Mulut kita ini juga ditutup apa? Sekarang ini melawan apa? Penyebaran virus corona itu supaya jangan masuk dia melalui mulut. Nanti masuk ke paru-paru, dirusak paru-paru kita. Nah, makanya ditutup, dilindungi. Itu berharga. Nah, inilah tugasmu ya. Nah, begitu juga tugasmu yang paling penting adalah membantu kawan-kawan juga kalau ada yang penyandang disabilitas ini ya. Jadi bantu dia, tolong dia. Nah, doakan pertama, doakan dulu dia. Baru nanti kalau kau bisa doakan, ya tolong dia, jangan diejek. Malahan harus ditemani. Nah, kalau dia minta bantuan, kita beri atau kita tolong dia mau berjalan atau menyeberang jalan juga boleh ya. Hati-hati, itu yang dikatakan kita harus peduli ya. Karena apa? Semua ini kita adalah cipta Tuhan yang baik. Jadi kita harus apa tadi? Kita makhluk sosial, harus saling membantu. Baru kita adalah apa? Ya, tidak bisa kita hidup sendirian dong. Nah, kita harus saling membantu mereka itu. Nah, inilah tugas kita adik-adik ya. Jadi, kau diberikan hikmat. Nah, mintalah hikmat, Tuhan berikan hikmat. Pakailah hikmat itu untuk membantu sesamamu. Mau? Harus mau dong kalau anak-anak Tuhan ya. Begitulah adik-adik semuanya.
ingat, camkanlah ini, bahwa dengan hikmat Tuhan menciptakan melalui engkau lahir di tengah-tengah keluarga ini dengan baik dan sempurna. Nah, dengan kesempurnaanmu itu secara tubuh dan fisik, bantulah saudara-saudaramu, teman-temanmu yang mungkin ada dekatmu yang membutuhkan perlakuan khusus, yaitu disabilitas ini ya. Begitu adik-adik? Mau? Mau. Kalau menjadi anak Tuhan harus mau ya, membawa firman Tuhan dan menolong sesama. Begitu adik-adik? Mau kan? Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang maha sempurna, menciptakan kami manusia melalui kelahiran kami di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa sehat-sehat meskipun harus di rumah karena COVID-19 ini. Ya Tuhan, mengingat Engkau adalah Allah yang baik, yang menciptakan kami juga dengan baik. Kami syukuri Tuhan dan ajar tolong kami supaya kami menggunakan semua apa yang ada sama kami untuk membantu orang lain, membantu saudara-saudara kami yang disabilitas atau mempunyai cacat dan kelemahan keterbatasan. Tolong kami supaya kami juga turut mendoakan mereka, menerima mereka, menolong mereka Tuhan. Terima kasih Kau berkati semua kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami nanti dapat bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa dan jadi kuat untuk menolong sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan telah memberikan banyak berkat bagi kita. Sekarang kita mau mengembalikan sebagian dari berkat yang telah kita terima sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan adik-adik dapat diberikan ke gereja melalui transfer bank rekening yang di bawah layar, ataupun dapat melalui barcode GPN satu rekening untuk semua. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu 230. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat, salam sabar dari kami semua ya, pelayan, pendeta, pengkhotbah, begitu juga guru-guru sekolah minggu dan khususnya tim informasi teknologi yang mempersiapkan rekaman ini dengan baik. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.